wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airatu Nur Aziza dari kelas 10 AKL 1, nomor presensi 3. Saya akan memberikan reaksi mengenai video gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. Mari saksikan video yang akan saya reaksi. Sampai sekarang nggak ada namanya satu standar baku. Secara teori ada, tetapi di praktek itu bahkan setiap negara pun beda-beda. Ya, jadi negara itu dia didirikan badan hukum publik. Dia bukan mencari keuntungan. Berbeda dengan korporasi, dia didirikan secara swasta. Dia mencari keuntungan. Ya, kalau dia badan hukum publik berdiri berdasarkan undang-undang atau peraturan publik, entah itu undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri, itu badan hukum publik. Kalau dia swasta berdiri melalui mekanisme swasta, misalnya notaris, kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM segala macam. Nah, kalau dia publik, dia mencari dana itu standarnya ya dengan kewenangan paksa. Pajak misalnya, kamu bayar pajak ini, kalau enggak dipaksa, bisa ditutup usahanya atau dikenakan sanksi. Sementara kalau secara teori dia badan privat enggak. Jadi dia boleh mencari uang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, tapi dia sepanjang terikat pada misalnya 13-20 kalau perdata, sepanjang sepakat. Misalnya saya bikin kopi, saya mau jual 1 juta 1 gelas, ya sepanjang saya nggak maksa orang, ada orang mau beli ya silahkan aja kan. Saya setuju dengan video tersebut. Apa yang dijelaskan di video tadi adalah fondasi hukum yang paling dasar, dan sayangnya masih banyak orang yang keliru memahami. Seringkali kita mencampur adukan antara entitas yang sifatnya melayani publik dengan entitas yang murni mencari cuan atau keuntungan pribadi. Banyak orang berpikir, sama-sama organisasi besar, sama-sama punya banyak uang, apa bedanya? Padahal dari cara mereka lahir, cara mereka mencari uang, sampai tujuan hidupnya itu 180% derajat berbeda. Saya akan memberikan sedikit penjelasannya. Pertama, yang saya sangat sepakati dari video tersebut adalah soal tujuan dan legalitas pendirian badan hukum politik seperti negara, Pemda, atau lembaga negara lainnya. Mereka lahir bukan karena ada sekelompok orang ingin membuat bisnis. Mereka lahir berdasarkan undang-undang atau peraturan publik. Tujuannya apa? Untuk public service, melayani masyarakat, menjaga ketertiban, dan memenuhi hak-hak warga negara. Ada badan hukum koperasi yang bersifat privat. Ini ranahnya swasta. Mereka lahir lewat mekanisme hukum privat, seperti akta notaris, lalu disahkan oleh kementerian terkait Kemenhukam. Mau membuat PT, CV, atau koperasi lainnya, tujuannya jelas dan jujur, mencari keuntungan atau profit oriented. Yang membuatnya menarik karena berbeda sifat, kita tidak bisa menuntut badan hukum publik untuk selalu untung secara finansial. Tugas negara itu mensejahterakan rakyat, bukan mencari untung dari rakyat. Kalau swasta, wajar mereka cari untung. Namanya juga bisnis. Kedua, yang paling bagus dari video ini adalah masalah dana dan kewenangan memaksa. Coba bayangkan, badan hukum politik seperti pemerintah punya senjata rahasia yang nggak dimiliki sama koperasi manapun di dunia. Apa itu? Yaitu adalah kewenangan memaksa untuk memungut pajak. Di video tadi disebutkan kalau kita tidak membayar pajak, kita bisa kena sanksi hukum, denda, bahkan dipenjara. Negara punya otoritas itu karena dana yang dikumpulkan lewat pajak sifatnya memaksa untuk dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, jalan raya, keamanan, dan kesehatan. Bandingkan dengan koperasi swasta. Koperasi swasta bergerak di ranah privat. Contoh hukumnya seperti pasal 1320 KUHP Perdata tentang perjanjian. Swasta tidak punya hak memaksa Anda untuk beli produk mereka. Mereka harus bersaing secara sehat. Ingin membuat kopi sejuta gelas, mau menjual berapapun harganya, terserah mereka, asalkan ada konsumen yang setuju dan ingin membeli secara sukarela tanpa adanya paksaan. Kesimpulan dari reaksi saya terhadap video ini adalah stop mensamaratakan cara kerja pemerintah atau lembaga publik dengan cara kerja perusahaan swasta.
Ketika lembaga publik gagal memberikan pelayanan, kita berhak mengkritik karena dana mereka dari pajak kita. Tapi ketika korporasi swasta membuat aturan atau harga sendiri, selama tidak melanggar hukum, itu adalah hak privasi bisnis mereka sesuai kesepakatan pasar. Memahami perbedaan ini membuat kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas dalam melihat hukum dan kebijakan di sekitar kita. Cukup di sini video reaksi yang dapat saya berikan. Maaf jika ada kesalahan kata saat saya sedang menyampaikan pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.